Kami sadar Tuhan bahwa keberadaan kami dan hidup kami hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala apa yang ada di dalam hidup ini sesungguhnya dimaksudkan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada ruang, tidak ada bagian di dalam hidup kami yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, uang dan harta benda milik kami pun semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami ingin belajar pada hari ini sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan untuk melihat bagaimanakah hidup kami sungguh-sungguh diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap apa yang kami miliki biarlah kiranya boleh Tuhan pakai untuk mempermuliakan dirimu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami sungguh rindu kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat pagi. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Belum terlambat rasanya di minggu kedua ini. Kita baru saja memasuki tahun 2023. Berdoa dan berharap perjalanan kita di tahun ini sungguh boleh mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan. Dan kita semakin dimampukan untuk boleh hidup menyenangkan hatinya. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari dua bagian Alkitab Perjanjian Baru di bawah tema persembahkan yang terbaik dengan sukacita. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dan membaca dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan pasal 5 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan pasal 5 ayat 11. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bagian yang kedua, mari kita perhatikan dari surat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Saya mengajak jemaat kita bersama-sama membaca 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Mari kita membuka suara, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara sekalian. Satu pertanyaan yang mungkin tidak saudara sukai pada waktu saudara mendengarnya. Pertanyaan saya bunyinya begini, menurut saudara, apakah saudara termasuk orang kaya atau tidak? Menurut saudara, kalau saudara berpikir tentang diri saudara, apakah saudara termasuk orang kaya atau bukan? Saudara, mungkin pertanyaan ini mengusik hati saudara. Mungkin saudara berpikir, kok saya mau tahu saja sih uang atau harta benda milik saudara sampai saya harus bertanya saudara orang kaya atau bukan. Atau mungkin saudara bertanya, kenapa saya sebagai pendeta kok seperti mengkotak-kotakan jemaat. Ada orang kaya, ada orang yang tidak kaya dengan pertanyaan itu. Saudara, maksud saya bukan itu saudara-saudara. Pertanyaan itu sekali lagi mau mengajak kita berpikir tentang apa artinya yang disebut sebagai orang kaya. Saudara, orang kaya atau tidak kaya seringkali diukur berdasarkan berapa banyak yang kita miliki. Dunia punya satu standar, punya satu definisi tentang seorang yang kaya. Standar yang dipakai oleh dunia adalah berdasarkan berapa banyak miliknya. Kalau uang atau harta bendanya ada dalam jumlah yang sangat banyak, maka orang itu dikategorikan sebagai orang kaya. Kalau dia hanya punya cukup, maka orang itu disebut orang biasa. Kalau uang atau harta bendanya itu sedikit, maka dunia menyebutnya dengan orang miskin. Saudara, dunia memberi ukuran atau memberi standar tentang status kaya berdasarkan berapa banyak milik kita. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan satu konsep tentang apa dan bagaimana hidup yang kaya itu sesungguhnya. Saudara, saya ingin memperkenalkan satu perkataan yang disampaikan oleh Cornel West. Dia adalah seorang filsuf dan dia adalah seorang teolog. Dia berkata satu kalimat di dalam bahasa Inggris bunyinya begini saudara-saudara. A rich life consists fundamentally of serving others. Trying to live this world little better than you found it. Saudara, Cornel West mau mengatakan bahwa pada dasarnya hidup yang kaya itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kita miliki. Pandangannya tentang hidup yang kaya sangat berbeda dengan pandangan dunia. Kalau dunia berpikir tentang kaya itu diukur dari berapa banyak milik kita, Cornel West justru berpikir orang yang hidup dengan kaya itu justru diukur dari berapa banyak orang
yang dilayani oleh orang itu. Berapa banyak dia memperhatikan orang lain, berapa banyak dia menolong orang lain, berapa banyak kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Dia katakan a rich life consists fundamentally of serving others. Dia katakan seorang yang hidup dengan kaya selalu berpikir untuk meninggalkan, satu kali dia akan meninggalkan dunia ini sedikit berbeda daripada ketika dia berada di dalam dunia ini. Saudara, dari pengertian yang disampaikan oleh Cornel West ini kita belajar. Sesungguhnya untuk memiliki hidup yang kaya, saudara-saudara tidak perlu menunggu kita menjadi kaya dalam arti punya banyak. Kalau kita mengacu kepada definisi Cornel West tentang hidup yang kaya, saudara-saudara tidak perlu menantikan kita punya banyak baru kita bisa menjadi kaya. Siapapun orangnya, saudara-saudara, yang selalu berpikir untuk memberi sesuatu yang baik dari hidupnya yang fana, dari hidupnya yang sementara di dunia ini, Cornel West mengatakan sesungguhnya dia adalah seorang yang kaya. Saudara-saudara berbicara tentang memberi, khususnya di dalam memberi persembahan untuk Tuhan. Hari ini di dalam pembacaan Alkitab kita melihat satu potret kehidupan jemaat mula-mula. Di dalam potret tentang kehidupan jemaat mula-mula, saudara-saudara dicatat ada dua pihak yang memberi. Yang mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk Tuhan, yang diwujudkan dalam pemberian untuk membantu orang-orang lain. Dua kelompok ini, sebut saja yang pertama itu adalah Yusuf. Yang disebut atau yang juga dipanggil dengan sebutan Barnabas. Dan kelompok yang kedua adalah pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara praktik memberi ini bukanlah dilakukan hanya oleh Yusuf atau Ananias dan Safira saja. Tetapi praktik memberi itu adalah satu pola hidup dari jemaat mula-mula. Kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara, bagaimana gereja mula-mula itu dicirikan sebagai community of love. Sebagai satu komunitas yang penuh dengan kasih di mana mereka belajar untuk memberi apa yang mereka miliki. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa gereja mula-mula melakukan hal itu? Kenapa Yusuf yang disebut Barnabas mau menjual ladangnya dan memberikan uang hasil penjualan ladang untuk membantu saudara-saudaranya? Dan kenapa orang-orang lain juga melakukan hal yang serupa? Saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan kumpulan orang percaya itu sehati dan sejiwa, one in heart and mind. Sehati, artinya mereka punya satu hati. Kalau hatinya satu berarti mereka yang apa yang dirasakan oleh yang satu itu dirasakan oleh yang lain. Kalau yang satu mengalami kesulitan, yang satu sedang mengalami kesusahan, maka kesulitan atau kesusahan itu juga dirasakan oleh teman-teman mereka yang lain. Satu hati. Itulah sebabnya saudara-saudara kita membaca praktik bagaimana mereka menjual milik mereka, menjual tanah, menjual rumah, menjual ladang, lalu uang hasil penjualan itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan. Itu praktik yang sangat lazim karena hati mereka menyatu. Mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman mereka. Nah, saudara-saudara, yang hendak kita perhatikan lebih jauh pada hari ini sesuai dengan tema kita adalah tentang cara mereka memberi. Tentang bagaimanakah sikap hati pada waktu mereka mengucap syukur dan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan atau untuk teman-teman mereka. Saudara, hal pertama yang akan kita belajar yaitu begini. Mereka mengucap syukur dan memberi persembahan dengan satu kesadaran bahwa apa yang mereka miliki tidaklah benar-benar milik mereka. Saya ulangi. Mereka memberi persembahan dengan satu kesadaran bahwa apa yang saya punya bukanlah betul-betul milik saya.
Saya mau mengajak jemaat membaca ayat ke-32 dari Kisah Para Rasul pasal 4. Di dalam ayat ke-32 dikatakan begini, tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Saudara, ini prinsip yang penting. Di dalam NIV kalimat itu berbunyi begini, no one claimed that any of his possessions was his own. Tidak ada seorang pun juga yang mengklaim milik mereka sebagai betul-betul kepunyaan mereka. That's why saudara-saudara kita melihat they shared everything they had. Mereka membagikan apa saja yang mereka punya. Saudara, ayat 32 ini menyinggung satu mindset. Ya, satu mindset yang ada pada jemaat mula-mula dan juga mindset yang sebetulnya tidak dimiliki oleh jemaat mula-mula. Saya yang pertama mau bicara tentang mindset atau cara berpikir, yaitu ownership atau kepemilikan. Apa itu mindset ownership? Mindset ownership atau mindset kepemilikan adalah cara pikir atau cara pandang tentang sesuatu atau segala sesuatu yang ada pada kita sebagai milik kita. Itu mindset ownership. Owner, ya, pemilik. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik kita. Saudara, mindset ownership membuat kita merasa bahwa semua yang saat ini ada dalam hidup saya, itu punya saya. Apa yang saudara punya? Saya punya rumah, saya punya tabungan, saya punya mobil, saya punya harta. Kalau orang memandang semua ini, semua aset yang dimiliki ini dengan perspektif mindset ownership, maka dia akan melihat bahwa uang, rumah, tabungan, mobil, dan semua yang dia miliki itu betul-betul adalah milikku, punyaku. Nah, saudara, mindset ownership inilah saudara-saudara yang seringkali membuat kita pada akhirnya merasa berat, merasa susah, merasa tidak rela kalau satu kali kita diminta untuk memberi apa yang ada di dalam hidup kita, bahkan termasuk memberi untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir itu milik saya, ya. Sayalah pemiliknya. Saudara, orang dengan mindset ownership berpikir bahwa sayalah pemiliknya, karena itu saya yang berwenang untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan atas milik saya. Saya kasih atau saya tidak kasih, saya persembahkan atau saya tidak persembahkan, saya kasih sedikit atau saya kasih banyak, itu tergantung pada saya. Karena saya adalah pemiliknya, karena saya adalah ownernya. Saudara-saudara, jangankan untuk Tuhan. Kalau kita bicara apalagi memberi untuk orang lain. Kalau kita melakukannya dengan mindset ownership, aduh, berat banget. Karena kita berpikir begini, saya sudah kerja keras, saya berjuang tiap hari dengan susah payah untuk cari uang. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit dengan jalan yang tidak mudah. Kok enak sekali setelah semuanya ini saya kumpulkan, saya miliki, orang lain yang menikmati dengan begitu mudah. Ah tidak, saya tidak akan memberi kepada dia. Akhirnya saudara-saudara, dengan mindset ownership itu, memberi menjadi sesuatu yang begitu sulit. Berat sekali. Sulit untuk kita melakukannya. Saudara, setidaknya cara berpikir seperti itu bukan cara berpikir jemaat mula-mula. Cara berpikir dengan mindset ownership itu bukanlah mindsetnya jemaat mula-mula. Saya kalau boleh menyebutkannya, jemaat mula-mula justru menggunakan satu mindset yang lain, yang disebut sebagai servanthood atau kepenatalayanan. Apa itu mindset servanthood, saudara-saudara? Mindset servanthood adalah cara berpikir atau cara pandang
tentang segala sesuatu yang ada pada kita sesungguhnya adalah milik Sang Tuhan. Saya hanyalah pelayan, saya hanyalah hamba yang diserahkan tanggung jawab untuk menata, untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Sang Tuhan itu. Saudara, ini satu mindset yang begitu menarik yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Mindset servanthood inilah yang membuat kita sadar pada akhirnya bahwa semua yang ada pada saya sesungguhnya bukan betul-betul milik saya. Loh Pak, saya punya buku tabungannya atas nama saya. Saya punya rumah, punya tanah, ada sertifikatnya atas nama saya. Masa itu bukan punya saya? Saudara, itu hanyalah sistem di dunia ini yang mencoba untuk mengidentifikasi kepemilikan aset. Ini punyanya siapa, tanah ini punyanya siapa, tabungan ini punyanya siapa. Tetapi secara esensial, tabungan, uang, tanah, rumah, semua yang kita miliki dengan kalau kita melihatnya dengan mindset servanthood, kita akan sadar bahwa semuanya ini punyanya Tuhan. Sedangkan saya ini cuma pelayan yang diserahkan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelolanya. Maka pemilik sejati dari apa yang ada di dalam hidup saya adalah Sang Tuhan. Dialah satu-satunya yang paling berwenang untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan atas miliknya. Sekali lagi, bukan milik saya. Dialah yang berwenang untuk memutuskan apa yang mesti saya lakukan atas miliknya. Kalau dia berkehendak untuk menggunakannya sesuai dengan keinginannya, itu adalah haknya. Kalau dia mau untuk semua itu digunakan untuk rencananya, itu juga adalah kewenangannya karena dia yang mempunyai semuanya. Bahkan kalaupun satu kali dia memutuskan untuk mengambilnya dan tidak lagi mempercayakan harta itu dalam tangan pengelolaan kita, maka dia juga berhak untuk melakukan itu. Saudara, kalau orang punya mindset servanthood, dia tidak akan merasa sedih, saudara-saudara, kalau satu kali apa yang pernah Tuhan percayakan kepada dia, ternyata Tuhan memutuskan untuk mempercayakannya kepada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sadar, karena memang bukan punya saya. Karena memang ini adalah punyanya Tuhan, saya hanya diminta untuk mengelolanya. Dan apa yang Tuhan putuskan atas miliknya, itu adalah kewenangan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, pada waktu kita memberi atau kita memberi persembahan. Sekali lagi, sekalipun kita sebut ini untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan mindset ownership, susah sekali. Ketika kita diminta untuk mempersembahkan sesuatu, apalagi dalam jumlah yang sangat signifikan, kita merasa, aduh, gede banget ya. Besar sekali ini. Sayang rasanya kalau semua sebesar ini diberi untuk Tuhan. Tapi kalau kita berpikir dengan mindset servanthood, justru kita akan melihat gini. Kalau saya memberi bahkan jumlah sebesar ini pun sesungguhnya adalah bukan milik saya. Ini adalah milik Tuhan yang dikembalikan lagi untuk si pemiliknya. Karena itu, seorang yang mempersembahkan persembahannya dengan mindset servanthood, dia akan mempersembahkan dengan rela, ringan. Dia akan mempersembahkan dengan penuh sukacita pada waktu dia memberi. Apalagi saudara-saudara ketika dia sadar bahwa dia disebut memberi. Saudara, saya berpikir ya, apalagi kalau kita memakai perspektif servanthood. Kita memberi, apa sih yang kita beri? Yang kita beri sebetulnya sesuatu yang bukan milik kita. Apakah itu bisa disebut memberi? Sebetulnya kan gak bisa, ya.
Kalau kita memberi itu artinya memang kita memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu yang betul-betul milik kita. Tapi kalau kita memberi persembahan yang sebetul-betulnya adalah miliknya Tuhan, lalu kita mengatakan saya memberi persembahan, itu saja itu sebuah privilege. Saya kok bisa disebut sedang memberi, padahal sebetulnya kita tidak pernah memberi. Karena yang kita beri itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Apalagi pada waktu kita memberikannya kepada Dia yang mempunyai segala sesuatu dan tidak pernah kekurangan apapun. Wah, orang dengan mindset servant akan berpikir begini, siapa saya? Kok saya bisa disebut memberi untuk Tuhan yang punya segala sesuatu dan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Karena itu orang yang memberi dengan mindset ini akan memberikan, kata Paulus, dengan rela hati bahkan dengan sukacita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, apakah mindset atau cara pandang seperti itu yang ada di dalam diri kita pada waktu kita memberi persembahan untuk Tuhan? Atau mungkin selama ini saudara-saudara mindset yang keliru, yang telah membuat kita merasa berat, yang sering membuat kita merasa terpaksa, yang membuat kita tidak rela, yang membuat kita kehilangan sukacita pada waktu kita memberi persembahan untuk Tuhan. Mari belajar dari bagian Alkitab pada hari ini. Pada waktu kita memberi, kita harus ingat bahwa semua yang kita berikan sebetulnya bukan betul-betul milik kita. Semua ini adalah milik Tuhan. Saya hanya diberi tanggung jawab sementara saja untuk mengelola dan menata apa yang menjadi miliknya. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari jemaat mula-mula ini di dalam memberi persembahan atau di dalam mengucap syukur. Saudara, mereka mengucap syukur dan memberi persembahan mereka yang kedua dengan rela hati. Nah, ini menarik. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, bagian yang tadi kita baca, Paulus saudara-saudara menasehati jemaat Korintus. Pada waktu itu gereja di Korintus punya sebuah proyek. Proyeknya adalah membantu gereja di Yerusalem. Sebab jemaat di Yerusalem mereka adalah orang-orang miskin. Mereka sedang mengalami kesusahan. Jadi gereja Korintus yang secara finansial cukup atau lebih stabil, mereka membantu saudara-saudara mereka, yaitu anggota gereja Yerusalem yang miskin itu. Nah, saudara, pada waktu orang Korintus mengumpulkan persembahan untuk diberikan kepada teman-teman mereka di Yerusalem, Paulus memberi nasihat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, menarik, ayat itu memuat ada 2 kelompok lawan kata. Ya, rela hati disandingkan dengan lawan katanya yaitu terpaksa. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan karena paksaan. Rela, terpaksa. Lalu akronim atau lawan kata yang kedua adalah sedih hati dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati tetapi dengan sukacita. Nah, saudara, mari kita kembali di dalam narasi Kisah Para Rasul. Tadi seperti saya katakan ada 2 kelompok orang memberi persembahan. Mereka mempersembahkan untuk Tuhan, tetapi untuk Tuhan yang diwujudkan dengan persembahan itu diberikan untuk membantu teman-teman mereka yang kesusahan. Yang disebut pertama adalah Yusuf. Yusuf ini juga dipanggil dengan sebutan Barnabas. Dia adalah seorang Lewi yang berasal dari Pulau Siprus. Itu catatannya Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul. Lengkap sekali Lukas ini menulis. Yusuf, nama lainnya Barnabas. Dia adalah seorang Lewi, tempat asalnya adalah dari Siprus. Yang kedua yang dicatat oleh Lukas di dalam memberi itu adalah pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Yang pertama, mari kita lihat catatan penting tentang Yusuf. Saudara, apa yang dicatat oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul tentang Yusuf?
Hal pertama yang menarik untuk kita perhatikan, Yusuf ini disebut sebagai seorang Lewi. Saudara, kita tahu Lewi adalah salah satu dari 12 suku Israel. Suku Lewi adalah salah satu dari ke-12 suku Israel yang mengkhususkan dirinya dalam pelayanan sebagai imam di tengah-tengah umat Israel. Artinya saudara-saudara, orang-orang di dalam keturunan Lewi berprofesi atau bekerja bukan sebagai pemilik kebun anggur, bukan sebagai pemilik ladang, bukan sebagai peternak kambing domba, pemilik kawanan domba yang kaya raya, bukan. Mereka adalah imam. Mereka mengkhususkan dirinya untuk menjadi seorang imam. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, secara ekonomi, karena mereka bukan pelaku bisnis, mereka bukan pemilik kebun, mereka bukan pemilik ladang, pemilik sawah yang ada waktu panen, yang kemudian dari panen dapat duit. Bukan. Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengkhususkan diri di dalam pelayanan di bait Allah, maka secara ekonomi saudara-saudara, mereka bukanlah orang yang memiliki keleluasaan di dalam hal finansial. Sangat terbatas. Kita tahu bahwa suku Lewi ini hidupnya itu justru ditopang oleh ke-11 suku yang lain. Hidup mereka disupport oleh ke-11 suku yang lain, saudara-saudara. Jadi bisa disimpulkan, kalau kita mau menyimpulkan, saudara-saudara, secara umum orang-orang dari suku Lewi ini terbatas dalam hal finansial. Kalaupun mereka punya harta berupa tanah, kita tidak tahu dari mana asal usulnya, diberikan atau apa, tetapi setidaknya kita tahu itu bukanlah sesuatu yang betul-betul mereka usahakan karena mereka full bekerja, full time sebagai imam. Nah saudara-saudara, kendati pun demikian, catatan Lukas ini menjadi sangat penting. Sekalipun dia adalah seorang Lewi yang sangat terbatas di dalam kemampuan secara finansial, tetapi dia punya sebuah ladang dan dia jual ladang itu, saudara-saudara. Lalu hasilnya dia bawa dan dia persembahkan di depan kaki rasul-rasul. Dan dengan rela hati, kita meminjam istilah Paulus, memberikannya dengan rela hati dalam segala kesempitan dan keterbatasan keuangannya. Rela, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Catatan kedua yang penting adalah dia datang dari Pulau Siprus. Saudara, dalam persiapan saya mencoba untuk membuka peta Alkitab dan melihat di mana sih ini Siprus. Ternyata itu ada satu pulau yang kalau ditarik garis dari kota Yerusalem, kan kita tahu konteksnya pada waktu itu orang-orang ini sedang datang ke Yerusalem di dalam peristiwa Pentakosta, ya. Jadi mereka atau si Yusuf ini datang dari satu pulau yang jauh sekali dari kota Yerusalem. Namanya adalah Pulau Siprus. Dan ketika dia sampai di Yerusalem, dia serahkan uang itu. Itu berarti apa saudara-saudara? Keputusan untuk menjual ladang itu sudah dia lakukan ketika dia masih ada di Pulau Siprus. Artinya saudara-saudara, memang persembahan ini dia sudah siapkan. Memang niatnya, bukan karena lihat si itu jual, lihat si itu jual, lihat si itu jual, lalu gengsi, masa saya nggak jual, udah deh ikut-ikutan jual. Enggak. Mulai sebelum dia berangkat dari Siprus, dia sudah menjual ladangnya. Memang niatnya untuk mempersembahkan hasil penjualan ladangnya untuk persembahan bagi Tuhan dan menolong banyak orang. Kita melihat persembahan yang dipersiapkan dengan sangat baik. Dengan betul-betul siap. Dia mendedikasikannya untuk Tuhan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kelompok kedua yang dicatat oleh Lukas, yaitu pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Saudara, Ananias dan Safira juga punya tanah. Yusuf punya ladang. Ananias dan Safira punya tanah yang tidak wajib untuk dijual. Tolong ini digarisbawahi. Artinya sekalipun praktik jual menjual
dilakukan oleh jemaat mula-mula, tetapi itu bukanlah sebuah kewajiban. Itu bukanlah satu peraturan yang wajib dilakukan. Tidak, tanah itu tidak wajib untuk dijual. Bahkan kalaupun Ananias dan Safira menjual tanah itu, mereka pun tidak punya kewajiban untuk mempersembahkan hasil penjualan tanah itu. Jadi andaikan tanah mereka jual dan mereka tidak mempersembahkannya, that's fine. Tidak ada persoalan dengan tidak memberikan hasil penjualan tanah. Karena ini bukan kewajiban. Dan kalaupun mereka menjual tanah itu dan mereka mau kasih sebagai persembahan, tidak ada juga ketentuan berapa persen harus diberikan. Harus 100%. Tidak ada, saudara-saudara. Mau kasih 75%, 50%, 25%, tidak ada kewajiban untuk itu. Artinya kembali lagi, semua harus sesuai dan kembali pada kerelaan hati. Mau dijual silahkan, kalau kamu rela. Udah dijual, tanahnya uangnya mau dikasih untuk persembahan, boleh kalau memang kamu rela. Kalaupun itu mau dikasih, kamu mau kasihnya semuanya, mau kasih 25% atau mau kasih 50%, silahkan sesuai dengan kerelaan hati. Tapi memang disitulah letak permasalahannya. Letak permasalahan dalam kasus Ananias dan Safira, saudara-saudara, adalah mereka tidak rela. Rupa-rupanya mindset ownership itu begitu kuat ada di dalam kepala mereka. Sampai-sampai mereka berpikir bahwa merekalah yang berwenang untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dengan uang hasil penjualan tanah itu. Dalam ketidakrelaan, saudara-saudara, akhirnya mereka memilih untuk mempersembahkan persembahan itu dengan berbohong, dengan dusta. Jadi saudara, narasi Ananias dan Safira itu bukan soal sekian persen dipersembahkan lalu Tuhan marah dan membuat mereka mati. Bukan. Yang membuat mereka mati adalah karena mereka berdusta. Mendustai Roh Kudus Tuhan. Dan itu terjadi sampai mereka berani melakukannya. Karena hati mereka memang tidak pernah rela untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara, ketidakrelaan membuat saudara dan saya akan merasa berat untuk memberi, termasuk memberi untuk Tuhan. Kalau kita memberi waktu kita untuk Tuhan dengan tidak rela, kita merasa aduh banyak sekali sih, lama bener nih pelayanan ini, waktu saya habis dong. Saudara, akhirnya pelayanan itu berat untuk kita kerjakan karena memang kita tidak rela memberikan waktu kita. Termasuk dalam hal memberi uang atau memberi milik kita atau harta kita. Ketika itu diberikan dalam ketidakrelaan, saudara-saudara, itu akan menjadi sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Bahkan ketidakrelaan sebetulnya adalah sebuah indikator tentang di mana hatimu berada. Saudara, kalau orang tidak rela memberi, berarti memang hatinya sudah melekat kepada pemberian-pemberian, bukan kepada si pemberinya. Coba kita lihat dalam kasus Ananias dan Safira. Ini tanah nih kok dijual berapa M coba? Ini tanah nih kok dijual nih luar biasa, fantastis harganya. Dan sayang bener ya kalau ini diberikan untuk Tuhan. Karena hatinya sudah melekat kepada pemberian, mereka rela membohongi si pemberinya. Dan itu yang terjadi pada Ananias dan Safira. Ya. Hatinya melekat kepada pemberian-pemberian ketimbang kepada sang pemberi. Saudara, sesungguhnya setiap kali kita ditantang atau di-challenge untuk memberi persembahan, dan kita ditantang untuk memberi persembahan dengan rela hati, sesungguhnya itu adalah sebuah
spiritual exercise. Sebuah latihan rohani. Ya. Betul Bapak Ibu. Dan ini latihan rohani setiap minggu loh kita lakukan di gereja ini. Pada waktu kantong persembahan diedarkan, sesungguhnya itu adalah sebuah latihan rohani. Sesuatu yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Coba Bapak Ibu ingat kembali kisah Abraham. Abraham minta anak, lama gak dapat anak. Akhirnya dapat anak Ishak. Sudah cukup besar anak itu, lalu satu kali Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang satu-satunya itu menjadi korban bakaran untukku. Saudara lihat, dia di-challenge untuk memberi, untuk mempersembahkan untuk Tuhan, dan itu adalah latihan rohani. Setiap kali seseorang berhasil melewati latihan atau melewati satu batu ujian, maka dia naik satu tingkat dalam proses pertumbuhan iman, khususnya di dalam bagaimana dia bersikap terhadap uang. Bagaimana dia bersikap terhadap apa yang Tuhan beri. Apakah hatinya melekat kepada pemberian atau tetap melekat kepada Sang Pemberi. Bapak Ibu, beratkah hati kita pada waktu kita diminta untuk memberi persembahan untuk Tuhan? Kalau saudara merasa berat sekali dan saudara merasa too much, saya memberi persembahan untuk Tuhan ini too much rasanya. Mungkin memang di dalam hati kita tidak betul-betul rela. Artinya kita merasa berat terpaksa dengan sedih hati. Dan kita tidak memberinya dengan sukacita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana jemaat mula-mula atau bagaimana pengajaran firman Tuhan mengajar kita di dalam memberi persembahan. Yang ketiga, bagian ini mengajar kita tentang mengucap syukur dan memberi persembahan dengan jujur. Ini poin yang menurut saya sangat menarik untuk kita kupas. Dengan jujur. Saudara, satu pelajaran yang kita tarik dari kasus Ananias dan Safira adalah kejujuran di dalam memberi persembahan di hadapan Tuhan. Kejujuran, tidak ada kebohongan. Saudara, apa artinya memberi dengan jujur? Saya membuat dua definisi. Ada definisi dalam arti sempit, ada definisi dalam arti yang lebih luas. Arti sempit, memberi dengan jujur dalam arti sempit adalah memberi dalam jumlah yang benar, tidak dimodifikasi atau tidak dikurangi. Kadang-kadang orang mempunyai definisi tentang memberi dengan jujur, yaitu dalam arti sempit itu. Misalnya begini, persepuluhan. Ya. Apa artinya memberi persepuluhan dengan jujur? Artinya begini, kalau gaji kita 1 juta, maka memberi dengan jujur itu artinya betul-betul 10% dari 1 juta. Itu namanya memberi dengan jujur. Artinya kita memberi dalam jumlah yang benar. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dimodif. Itu berarti kita sudah dengan jujur memberi persembahan. Tapi saudara-saudara, saya kurang tertarik dengan definisi yang pertama, walaupun itu benar. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat definisi tentang memberi dengan jujur dalam arti yang lebih luas. Apa artinya memberi dengan jujur? Ini saudara. Memberi dengan jujur artinya kita jujur dengan pemberian kita kepada Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memberi kepada kita. Saya mau jelaskan begini. Memberi dengan jujur artinya persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan menggambarkan atau mengekspresikan dengan tepat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, beberapa orang Kristen beropini bahwa kuantitas atau jumlah persembahan itu tidak penting. Karena Tuhan tidak melihat berapa yang kita persembahkan. Sebaliknya orang-orang itu berpendapat bahwa Tuhan melihat hati pada waktu kita memberi persembahan. Saudara, memang betul Tuhan melihat hati. Tapi apakah jumlah persembahan tidak penting?
Saudara, dari kecil, dari sekolah minggu, saya terngiang-ngiang lagu yang diajarkan oleh lause-lause sekolah minggu. Ya. Mungkin karena terbatasnya lagu persembahan, lagu anak-anak sekolah minggu di zaman dulu. Setiap kali sekolah minggu selalu kalau persembahan nyanyinya lagu itu. Ya. Tapi lagu itu nempel sekali di kepala saya. Dan tanpa sadar ketika saya kecil, itu sangat merasuki pikiran saya. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit, kita mintanya begini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Saudara, saya yakin Tuhan menerima persembahan dalam jumlah sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Karena pada dasarnya Dia tidak pernah kekurangan. Apalagi kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Di dalam Injil Markus dicatat satu peristiwa, ada satu kali seorang janda miskin masuk ke bait Allah dan memberi persembahan kepada Allah dalam jumlah yang sangat sedikit. Yaitu apa? 2 peser, hanya 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser itu jumlah yang kecil sekali. Nah, saudara-saudara, ayat ini sering dijadikan justifikasi oleh orang Kristen untuk membenarkan pandangan bahwa yang penting hatinya, bukan jumlahnya. Ya, yang penting hatinya, bukan jumlahnya. Saudara, pagi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hati memang penting. Tetapi jumlah tidak kalah penting. Kualitas hati sangat penting. Tapi kuantitas dari apa yang kita beri justru menjadi indikator dari kualitas hati kita pada waktu kita memberi. Jadi sebetulnya itu bukan 2 hal yang berlawanan atau bertolak belakang antara kualitas dan kuantitas. Kuantitas dari apa yang kita beri justru menggambarkan kualitas hati kita pada saat kita mempersembahkannya. Saudara, hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam peristiwa persembahan janda miskin yang hanya mempersembahkan 2 peser, bukan melihat pada jumlah yang kecil yang kemudian kita gunakan sebagai dasar pembenaran kita yang tidak rela memberi persembahan dengan jujur. Bukan itunya. Tapi yang harus kita catat dari narasi itu adalah ini, saudara-saudara. Bahwa persembahan janda miskin itu adalah dia mempersembahkan dengan jujur. Artinya apa? Dia memberikan 2 peser itu karena memang 2 peser itu selaras, sepadan, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Memang dia ada dalam kondisi miskin. Jadi 2 peser itu memang menggambarkan apa yang Allah titipkan kepada dia. Dan karena itu pada waktu dia memberi 2 peser, artinya apa yang dia berikan itu melukiskan apa yang Allah sudah berikan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan memberi dengan jujur. Jadi akhirnya saudara-saudara, poin utamanya adalah bukan soal kecil atau besar persembahan yang saudara persembahkan. Persembahan bisa kecil, persembahan bisa besar, bisa jutaan, bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Tapi masalahnya gini, kecil atau besar, tapi apakah itu sudah selaras? Sudah sesuai mencerminkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, di sini jadi persoalan kan, saudara-saudara?
Seringkali di dalam ketidakrelaan, ya, lagu sekolah minggu yang saya katakan saya dengar dari kecil itu, persembahan itu sedikit. Waktu saya kecil cukup membuat saya akhirnya ketika kolekte itu, ketika persembahan membuka dompet dan memilih lembaran-lembaran yang paling kecil yang ada di dompet untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi ketika beranjak dewasa, mulai dicekoki dengan pemikiran yang penting kan hatinya, bukan jumlahnya. Tapi ketika saya makin dewasa, saya belajar apalagi dari firman Tuhan ini. Tapi itu enggak jujur. Itu tidak sepadan dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. Tidak selaras dengan apa yang sudah Tuhan limpahkan buat saya. Maka saudara-saudara, jika saja kita mau jujur di dalam memberi persembahan kita kepada Tuhan. Entah itu persembahan kita jumlahnya kecil atau persembahan kita jumlahnya besar. Maka persembahan kita yang jujur itu akan menjadi persembahan yang terbaik. Kenapa? Karena memang itu sepadan dengan apa yang Tuhan kasih kepada saya. Terbaik, selaras dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, menutup khotbah saya hari ini, saya mau ajak jemaat di awal tahun baru ini, mari kita angkat hati kita. Mari kita angkat hati kita bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan di tahun yang lalu. Bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang disediakan di tahun ini. Dan bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan karenanya mari kita belajar untuk bertumbuh di dalam memberi persembahan kita kepada Tuhan. Yang tidak selalu dalam bentuk uang. Ya. Bisa dalam bentuk uang, waktu, tenaga, pikiran, talenta. Mari kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dengan penuh sukacita. Ada sebuah quotes menutup khotbah pada hari ini. Quotesnya berbunyi begini. When God bless you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Ketika Allah memberkatimu secara finansial, jangan berpikir untuk menaikkan standar hidupmu, tapi berpikirlah untuk menaikkan standarmu di dalam memberi. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran berharga yang kami boleh pelajari hari ini dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan mendidik kami supaya kami bertumbuh dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Kami tidak tinggal tetap di dalam keadaan yang sama. Tapi kami boleh beranjak semakin dewasa, terutama di dalam kedewasaan kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini kami berterima kasih di awal tahun yang baru, ketika kami menoleh ke belakang ada begitu banyak rahmat dan kasih setia Tuhan yang sudah kami alami. Dan ketika kami melihat dan memandang ke depan ada begitu banyak kasih setia dan rahmat yang Tuhan sudah sediakan buat kami di sepanjang tahun ini. Maka untuk semua itu kami ingin bersyukur dan belajar untuk semakin sempurna di dalam mempersembahkan apa yang kami miliki untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang terbaik yang kami persembahkan dengan sukacita. Berkatilah firman yang sudah kami dengarkan ini supaya bukan hanya untuk kami dengar, tapi sungguh-sungguh untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.